Oke pemirsa, saat ini saya sedang bersama Jero Mangku Kadek Suardike. Beliau adalah ahli desa Provinsi Bali yang sudah sangat lama dan sangat mendalami sekali tentang desa. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik unik yang menarik Pak Mangku tentang desa wisata. Sebenarnya ada desa wisata, ada wisata desa. Sebenarnya apa sih konsepsi dari desa wisata itu sendiri sebenarnya? Kita langsung bicara dengan narasumbernya. Mungkin bisa disampaikan Pak Mangku. Gini, kalau kita berbicara desa wisata itu salah satu menjadi masa depan pariwisata berkualitas. Karena kalau kita berbicara Bali khususnya, kan seperti itu. Kita kan nggak bisa lepaskan dari pariwisata. Tetapi pandemi COVID kemarin mengingatkan kita, kan itu, tentang pariwisata itu sendiri. Bahwa pariwisata itu harus dikelola sehingga akan menghasilkan pariwisata yang berkualitas. Kan itu. Pariwisata yang berkualitas itu seperti apa? Itu sebenarnya salah satunya ada di desa. Kan itu. Desa. Artinya apa? Artinya kita harus merubah paradigma kita sekarang tentang pariwisata. Pariwisata berkualitas itu. Kalau dulu kita cenderung melihat desa itu dari sudut pandang pariwisata, sehingga kita mengenal namanya objek wisata. Objek wisata itu yang populernya. Kalau kita berbicara desa wisata, tidak ada istilah objek wisata. Yang ada adalah subjek wisata. Perbedaannya apa nih Pak Mangku? Kalau kita berbicara desa, kita harus berangkat dari kata desa. Desa itu kan adalah kesatuan masyarakat hukum. Kan itu, kesatuan masyarakat hukum. Itu artinya apa? Bahwa masyarakatlah yang menjadi subjek dari dari aktor-aktor yang ada di desa. Menjadi subjeknya, bukan objeknya. Berarti desa itu ya menjadi subjek. Artinya bisa dikatakan lain berperan aktif kan? Berperan aktif. Sehingga sekarang subjek yang ada di desa masyarakat itu aktivitinya, budayanya, alamnya itu harus ditempatkan sebagai subjek. Bukan objek. Kalau objek itu kan cenderung ada pengeksploitasian terhadap alam, terhadap budaya itu sendiri. Kalau kita berbicara subjek, kayak gitu jadinya. Subjek wisata, justru pariwisata itu hanya alat untuk menjaga, memelihara, melakukan konservasi terhadap rekognisi yang ada di desa itu sendiri. Berarti di desa itu masih tetap rural ya? Iya. Pure artinya desa itu kita hanya tugas melihara dan merawat apa yang ada. Itu menjadi sebuah daya tarik kan gitu. Daya tarik. Nah, terus perbedaannya sekarang itu kan juga populer dengan adanya objek wisata buatan. Bagaimana perspektifnya itu Pak Mangku? Artinya tidak masalah yang namanya ada objek buatan. Tetapi kalau kita berbicara desa wisata, objek buatan itu tidak bisa lepas dari keunikan dari desa itu sendiri, tidak lepas dia. Sehingga kalau kita berbicara di desa, ada atraksi wisata, ada accessibility-nya, ada amenitasnya, sama kelembagaannya itu adalah satu kesatuan budaya. Termasuk kesatuan budaya semuanya. Sistem budaya menjadi ekosistem budaya dia. Satu kesatuan nggak lepas-lepas. Itu yang berbicara konsep idealnya. Nah sekarang kan banyak kita berbicara daya tarik wisata. Kita sudah mengklaim itu sudah menjadi desa wisata. Kan itu wisata desa, apalagi mana tidak sesuai dengan karakter daripada desa itu sendiri. Yang membedakan sekali dua konsep ini di center point-nya di mana sebenarnya Pak Mangku? Desa wisata, wisata desa. Padahal ini dua suku kata yang hampir sama, tapi ini memiliki perspektif yang berbeda. Di mana sisi letaknya itu? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita berbicara desa wisata, kan itu desa wisata, kita menempatkan desa itu sebagai subjek. Kan itu jadinya. Kalau kita berwisata wisata desa, kita cenderung menempatkan desa itu sebagai objek. Gitu. Sehingga ada kecenderungan, kan itu jadinya terjadi eksploitasi terhadap budaya dan alam itu sendiri. Contoh umpamanya, karena kita mengikuti seleranya
konsumen kan itu saya bilang konsumen. Kadang-kadang kita ubah pakem-pakem seni-seni itu sehingga keluar dari pakem itu sendiri supaya mengikuti itu. Tren istilahnya. Kalau kita berbicara atraksi wisata kan bagaimana pakem tari itu masih tetap utuh, justru dia mau belajar tentang pakem itu sendiri gitu, karena itu ada makna-maknanya gitu. Artinya secara esensi masih tetap utuh kan gitu. Tetap utuh. Gitu. Terus yang menjadi pertanyaan bagi Pak Mangku. Jadi kita tidak bisa munafik lah akan sebuah ini kan ada dua konsep yang bisa masuk, namanya masuk bisnis ya. Itu kita akan menemukan dua profit dan benefit. Jadi kecenderungan masyarakat itu kita punya objek, kita punya desa yang mendaya dari wisata, harus datang untung dong kan gitu. Jadi ada profit, ada benefit. Bagaimana Pak Mangku melihat dari sisi keruralannya? Ya, saya kira harus ada lima tahapan di dalam kita supaya ada sampai kita berbicara profit sekaligus benefit dari desa itu sendiri. Yang pertama, konsep kita tentang desa wisata itu seperti apa? Konsep itu harus jelas dulu tentang desa wisata. Nah, yang pertama kalau kita bicara konsep, sudut pandang kita harus melihat wisata itu dari sudut pandang desa itu. Setelah kita berbicara konsep, baru kita berbicara komitmen. Kan itu komitmen yang ada di desa. Nah, terus baru kita berbicara dengan siapa kita harus berkolaborasi supaya tetap apa yang ada di desa itu, rekognisi desa itu justru semakin kuat. Semakin kuat yang ada di desa. Karena seperti itu. Nah, terus kalau ini udah kita lakukan secara konsistensi, kayak gitu artinya konsistensi, maka cash flow itu pasti akan ada. Dan khusus untuk kita di Desa Wisata Taro, khususnya Pak Mangku, ini kan kita punya semacam semboyan spirit ya, eco spiritual destination. Jadi konsep menjaga ekologi alam yang berbonus pariwisata atau meningkatkan spiritualitas. Jadi apakah ini bisa menjadi acuan konsep untuk semua desa wisata yang ada, bahwa mereka harus punya spirit atau semboyan yang untuk menguatkan konsep itu sendiri? Bagaimana Pak Mangku? Kalau menurut saya kembali seperti itu. Artinya kalau kita sudah berbicara supaya ada cash flow, salah satunya nanti kan itu ada menjadi pariwisata itu menjadi bonus, kita kan harus mempunyai branded. Branded. Kan itu branded itu. Sehingga branded itu harus berangkat dari potensi, karakteristik, keunikan dari desa itu sendiri. Itu merupakan sebuah cerminan dari karakter itu sendiri. Karakter desa itu sendiri. Cermin Taro itu kan ya siapa yang nggak tahu Taro, budayanya ada, berarti spiritualnya ada, alamnya masih ada, sehingga itulah yang menjadi brand desa Taro itu sendiri. Terus Pak Mangku, bagaimana Pak Mangku mungkin bisa memberikan tips supaya karakteristik yang ada di masing-masing desa wisata, khususnya desa wisata Taro ini biar tetap utuh tanpa adanya eksploitasi yang berlebihan atau tanpa adanya kontaminasi dengan unsur-unsur lain, supaya kita tetap eksis dengan tidak mengurangi karakteristik kita sendiri. Yang pertama menurut saya desa Taro harus duduk bersama dari stakeholder ya, dari aktor-aktor yang ada. Kita membangun komitmen ini. Taro ini kita bawa kemana? Kalau kita ingin umpamanya Taro tuh betul-betul menjaga alam dan budayanya, ya mari kita sepakati seperti itu. Harus ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan itu nanti umpamanya kelompok ini, Banjar ini seperti ini, kelompok ini, sehingga brand itu nggak nyambung dengan terus tema pariwisata Taro itu sendiri. Terus bagaimana Pak Mangku melihat bahwa desa wisata ini juga bagian dari pemberdayaan masyarakat di dalam, sehingga ini secara spirit SDGs juga dalam pembangunan desa itu akan mampu mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Karena dengan munculnya atau hidupnya desa wisata, secara tidak langsung itu sudah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Justru sebenarnya desa-desa lain itu harus belajar di Taro, berbicara tentang pemberdayaan masyarakat. Kalau kita berbicara yang membedakan Taro dengan desa-desa lain, di sini justru masyarakat yang membangun atraksi wisata di Laut Semo, kelompok di Laut Semo, kayak gitu ada kelompok masyarakat Kunang-Kunang, sudah itu Moringgah, kan masyarakat. Dia desa itu sifatnya memperkuat sehingga ekosistem itu terbentuk jadinya.
Berarti yang lebih penting dari semua itu adalah mindset, Pak Mangku. Mindset masyarakat itu yang jauh lebih penting dari atas dari segalanya. Terus bagaimana Pak Mangku melihat adanya era digitalisasi seperti sekarang ini yang mampu bersinergi dengan desa wisata, dengan tanda kutip bahwa desa wisata ini harus tetap kuat dengan karakternya. Bagaimana Pak Mangku melihat sisi itu? Sama dengan kita melihat pariwisata itu sendiri, bahwa pariwisata itu adalah instrumen untuk memperkuat rekognisi desa, kan itu. Digital pun kita harus tempatkan dia sebagai alat, kan itu, alat untuk menjaga, kan itu tadinya konservasi yang terjadi di desa itu sendiri. Umpamanya ya mungkin ketika umpamanya aktivitas budaya yang ada di sini, alam yang ada di sini, kita gini kan memanfaatkan digitalisasi untuk marketing ini, itu kan bisa menghasilkan profit sekaligus benefit bagi desa. Terus bagaimana Pak Mangku melihat dua sisi antara kualitas dengan kuantitas? Karena perspektif masyarakat kita itu lebih condong ke secara umum ya, yang bicara secara umum lebih banyak orientasi kuantitas. Banyak pengunjung, banyak untung. Nah, karena ini karakteristik kita sendiri, kelestarian dari budaya adat kita seolah-olah terabaikan seperti ini. Bagaimana Pak Mangku? Ya artinya ini memang perlu proses-proses penyadaran kan gitu, karena kita sudah menjadi karakter kita mengejar yang melihat segala sesuatunya, apakah itu desa, apakah itu budaya, apakah itu seni, alam, itu dari pariwisata. Untuk mengejar keuntungan, karena kita melihat pariwisata desa, alam yang lain itu dari sudut pariwisata itu adalah bisnis hiburan. Kalau bicara bisnis hiburan, kita akan cenderung mencari keuntungan sebesar-besarnya, kan itu. Nah, jalan tengah itulah yang perlu kita carikan. Terus ada pertanyaan lagi satu Pak Mangku. Bagaimana mungkin ada tips atau Pak Mangku melihat dari perspektif wisata atau desa wisata? Misalkan ada sebuah desa yang memang minim dengan karakteristik atau budaya atau sesuatu yang sifatnya bisa menarik wisatawan. Bagaimana membangun karakteristik sementara kita tidak boleh, di sisi lain tidak boleh merusak karakter itu sendiri? Nah artinya gini, kita membangun desa itu kan tidak harus membangun desa kita sendiri. Jangan dipaksakan desa itu mengembangkan dijadikan desa wisata. Bisa jadi desa tersebut menjadi pendukung dari desa-desa yang lainnya. Kan seperti itu, jangan dipaksakan gitu. Tuh. Mungkin sebagai closing Pak Mangku, mungkin ada statement atau penguatan konsep supaya pemirsa juga paham dan mempunyai spirit baru tentang pariwisata atau desa wisata seperti apa. Desa wisata itu harus ditempatkan menjadi jalan mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Di dalam desa wisata tidak ada objek wisata, yang ada adalah subjek wisata. Kan itu. Ini juga yang dengar ini sesuatu yang baru, mungkin pada insan pariwisata pun mungkin masih awam dengan konsep ini Pak Mangku. Tapi ini sangat kuat dan mendalam sekali seperti yang rasa. Karena mungkin juga pemirsa baru pertama kali mendengar subyek wisata kan. Ayo kita jadi subyek wisata. Kalau obyek wisata itu udah populer sekali dari kecil. Karena yang namanya kita berbicara pariwisata berkelanjutan, pariwisata berkualitas, kan masyarakat itu menjadi pemilik. Iya. Kalau berbicara keberlanjutan, kalau berbicara pemberdayaan, berarti kan masyarakatnya yang memiliki budaya, yang memiliki alam itu yang menjadi subjek. Itu justru lebih kuat dan mengakar Pak Mangku. Iya. Karena secara umum yang sudah terjadi dan bahkan yang ada kebanyakan itu kan masyarakat itu cenderung jadi penonton. Pengelola aja adalah pemilik objek itu, gitu. Iya. Kan gitu. Dan temun. Itu semua Pak Mangku. Mungkin sudah sedikit memberi gambaran untuk. Kan antar keluar rumah. Boleh sebut keluar rumah. Oke pemirsa, demikian podcast singkat Tiang sareng Jero dan Jero Kadek Suladiko. Beliau adalah tenaga ahli desa. Disebut guru desa ya. Bisa disebut, dia juga seorang guru desa. Ini semua Pak Mangku. Baik.